Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nurlaila Agustin, NIM 103040400050. Pada video ini, saya akan menjelaskan tugas besar struktur data dengan judul data perpustakaan yang diimplementasikan menggunakan multi-linked list dan konsep abstrak data type, ADT, dalam bahasa C++. Topik dari program kita adalah sistem perpustakaan yang digunakan untuk mengelola data buku, data peminjam, serta relasi peminjam antara keduanya. Jadi nanti program akan mengimplementasikan multi-linked list yang memodelkan data peminjam dan data buku beserta relasi keduanya. Kemudian program ini memodelkan kondisi nyata di mana satu peminjam dapat meminjam beberapa buku dan satu buku dapat dipinjam oleh banyak peminjam. Kenapa kita memilih topik ini? Alasannya adalah karena permasalahan utama dalam sistem perpustakaan itu adalah pengelolaan relasi antara buku dan peminjam. Oleh karena itu, struktur data yang tepat diperlukan agar data tidak terduplikasi dan mudah untuk dikelola. Program ini akan menggunakan jenis list multi-linked list yang terdiri dari dua buah parent, yaitu list buku dan list peminjam. Relasi peminjaman direpresentasikan sebagai node child yang menyimpan pointer ke data buku. Struktur ini kita pakai karena cocok digunakan sebab hubungan antara buku dan peminjam bersifat many to many. Fitur-fitur yang akan diimplementasikan dalam program ini meliputi penambahan data buku, kemudian penambahan data peminjam, peminjaman buku oleh peminjam, penghapusan data buku, penghapusan data peminjam, menampilkan seluruh data peminjam beserta buku yang dipinjamnya, kemudian menampilkan data buku yang dipinjam oleh peminjam tertentu, menampilkan data peminjam yang meminjam buku tertentu, dan menampilkan data buku yang paling favorit. Program ini menggunakan konsep abstract data type, di mana struktur data dan operasi disimpan pada file header dan source terpisah, sedangkan interaksi pengguna dilakukan pada main program. Ini ada header di perpustakaan.h, kemudian operasi dilakukan di file perpustakaan.cpp, kemudian interaksi dengan user dituliskan di script main.cpp. Dengan pendekatan ini, program diharapkan menjadi lebih modular dan mudah untuk dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Raisyan Nugroho. Jadi kali ini saya akan mencoba untuk mendemokan proyek yang sudah kami buat, yaitu proyek perpustakaan. Ya, ini ada menu tampilan awalnya, dan kita coba fiturnya satu persatu ya. Kalau misalnya dari ini ada fungsionalitasnya, ini semua kita coba dulu. Kita coba dari tambah buku dulu. Tambah buku misal yang gampang aja ya, buku 1. Nggak copy misal 1000. Habis itu tambah lagi misal. Kita buat lagi buku 2. Dua kopinya. Ya, coba tambah lagi. Buku 3.
Sip. Nah, sekarang kita coba tambah peminjam. Peminjam pertama Alif dan peminjam yang kedua misal Nabila. Oke. Nah, kita ini jadi fiturnya udah yang nambah buku dan tambah peminjam udah bisa. Kita coba pinjam buku. Di sini suruh masukkan nama pinjam, misalnya Alif, terus judul buku satu. Oke, di sini ada nama peminjam, judul buku, gitu. Nah, terus lagi mungkin, oh, sepertinya, oh karena data tidak dihubungkan karena bukunya B-nya kecil. Coba kita pinjam lagi ya. Misal Alif, buku satu. Nah, tadi B-nya harus. Nah, baru buku berhasil dipinjam, peminjaman berhasil. Oke. Dia case-nya di sini sensitif ya. Kalau misalnya kita salah masukin kapital aja dia nggak terdeteksi gitu. Terus coba kita tampilin dulu. Nah, di sini ada peminjam Alif buku satu, Nabila tidak meminjam buku. Nah, coba kita tambahin yang punyanya Mbak Nabila. So, kita pinjam buku lagi, Nabila, terus buku dua. Sap. Kita tampilin. Udah ada nih, Nabila buku dua, Alif buku satu. Kan tadi ada buku tiga, coba buku tiganya kita pinjam juga. Misal, hmm, Alif buku tiga. Oke, tampilin lagi. Nah, ada buku tiga, buku satu. Coba Mbak Nabila pinjem, misal pinjem buku satu. Judul buku buku satu. Ah, pinjam berhasil. Nah, misal kalau kita tampilin, udah kayak gini nih. Di sini juga ada tampilkan buku peminjam tertentu. Coba 7. Nah, peminjam Alif misal. Keluarnya buku 3, buku satu. Kita coba yang kita coba yang 8. Tampilkan peminjam buku tertentu. Misal buku satu. Nah, buku satu kan tadi yang minjem ada dua, ada Nabila dan Alif. Jadi dia muncul dua-duanya. Sekarang kita juga ada fitur buat buku favorit dan tidak favorit. Coba kita pilih. Nah, buku favorit satu karena dia yang paling banyak dipinjam dibandingkan buku dua dan buku tiga. Di paket tampilin. Buku dua dan buku tiga kan cuma ada satu yang minjam. Kalau buku satu ada dua orang yang minjam gitu. Jadi ngambil favoritnya di sana. Eh, Coba sekarang kita coba hapus peminjamnya ya. Coba kita hapus peminjamnya. Misal 5. Peminjam yang dihapus, Alif. Peminjam berhasil dihapus. Nah, coba kita tampilin. Nah, peminjam Nabil. Cuma ada Mbak Nabila, buku satu, buku dua. Yang punya Alif sudah terhapus gitu. Ya, oke. Ya, jadi pada sesi Q&A ini saya akan menjawab untuk nomor satu dan dua. Bagaimana mekanisme penghapusan list pada list parent di program Anda? Mungkin langsung ke codingnya aja ya. Ini nih. Jadi, ketika parentnya itu dihapus, data relasinya tuh udah otomatis terhapus. Yang seperti saya demokan tadi sebelumnya, ketika nama peminjam itu dihapus, data relasi buku satu dan buku tiganya itu tadi ada.
itu ikut terhapus juga ketika ditampilinnya, makanya nggak muncul. Kenapa begitu? Jadi untuk mencegah error sih. Takut kalau nggak dihapus nanti ketika minta ditampilkan cuma ada nama bukunya tapi nggak ada nama peminjamnya gitu. Mencegah apa ya? Dangling pointer kalau nggak salah nama nama kerennya. Eh, nah ini untuk baris kodenya. Jadi setelah eh, seluruh relasinya dihapus sebenarnya KD-nya baru not parent-nya itu baru dihapus gitu pas kita milih menu untuk hapusnya. Oke, lanjut ke nomor 2. Jelaskan bagaimana logika program Anda menampilkan seluruh data parent beserta child-nya masing-masing. Hmm, ini tuh nampilkan. Hmm, hmm, Ntar kita cari kodenya. Kalau nggak salah di ADR peminjam, bukan? Hmm, hmm, hmm. Oh ini nih, soal peminjam. Nah, hmm, programnya itu nampilin datanya itu dengan cara apa ya? Dia nelusurin dulu nih parentnya satu persatu. Habis itu pada setiap parentnya itu ditelusurin lagi si child child miliknya gitu, si childnya. Lalu habis itu ditampilin si childnya juga gitu. Tapi pastinya dihubungin sama parentnya. Gitu. Ini dilakuin pakai dua loop, yang while, yang show al peminjam ini sama si ini coba kita cari si show buku dipinjam. Sama ini tuh show buku dipinjam tuh. Nah, jadi dia nyocokin dulu gitu. Ya, untuk nomor 3 dan 4 dilanjutkan oleh Mbak Nabila. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tunjukkan bagian kode untuk menghubungkan parent dan child. Bagaimana cara program tahu bahwa child ini milik parent tersebut? Penghubungan parent dan child dilakukan dengan membuat node relasi yang menyimpan pointer ke dalam data buku. Berikut adalah kodenya. Dengan menyimpan pointer buku ke buku di dalam node relasi, program mengetahui bahwa buku tersebut dipinjam atau dimiliki oleh si peminjam tersebut. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4, tunjukkan EDT Anda, jelaskan jenis linked list apa yang dipakai untuk parent dan child, apakah single, double, atau circular. Untuk EDT ada di dalam file perpustakaan.h. Jenis-jenis linked list yang kita gunakan ada 3, yaitu list buku, peminjam, dan relasi. Ketiga ini, list buku, peminjam, dan relasi menggunakan jenis single linked list. Tidak ada, kita tidak menggunakan double
maupun circular linked list karena operasi yang dibutuhkan sudah dapat dipenuhi oleh single linked list. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.